Namun semua itu terintegrasi. Ya, jadi satu sama lain itu satu jadinya. Tetapi yang saya garis bawain karena ini kalian berada atau belajar tentang front office, itu saya membahas tentang kenapa sih ada istilah front office adalah service koordinator. Ya, jadi alhamdulillah hari ini sehat semua. Jumpa lagi dengan saya di Kasmuri ya. Di sini untuk waktu atau materi saat ini saya ingin membahas tentang hubungan departemen yang ada di hotel. Nah, tentunya kalian sudah belajar ada berapa departemen di hotel, Dinda? Oh, 8 ya, bagus. 8 departemen setidaknya. Ya, apakah saat departemen yang ada itu bekerja untuk dirinya sendiri atau departemennya sendiri? Tidak, ya. Nah, jadi seluruh departemen yang ada itu berkolaborasi atau terintegrasi satu sama lain sehingga tujuannya adalah untuk menciptakan sehingga seluruh departemen itu tujuannya satu, yaitu memberikan pelayanan kepada tamu. Jadi tidak accounting bekerja sendiri untuk accounting department, front office untuk front office sendiri juga tidak. Namun semua itu terintegrasi. Ya, jadi satu sama lain itu satu jadinya. Tetapi yang saya garis bawain karena ini kalian berada atau belajar tentang front office, itu saya membahas tentang kenapa sih ada istilah front office adalah service koordinator. Ya, jadi semua departemen itu koordinatornya pelayanan itu adalah di front office. Bukannya front office terus hanya nyuruh-nyuruh, itu bukan maksudnya. Definisinya adalah koordinator pelayanan itu karena front office yang mengetahui informasi-informasi yang baru terjadi maupun yang akan. Makanya di front office ada istilahnya forecast. Ya, nah itu yang dimaksud front office sebagai service koordinator. Sebagai contoh saja. Sebagai contoh, kalau petugas engineering atau petugas F&B produk itu kan tidak tahu jumlah tamu yang akan datang dan tamu yang menginap, nggak tahu kan? Yang mengetahui jumlah tamu yang ada maupun jumlah tamu yang akan tiba, akan menginap itu front office. Sehingga front office menginformasikan informasi-informasi semuanya itu ke departemen yang lain. Misalkan ke housekeeping, front office menginformasikan jumlah kamar yang akan ditempatin, jumlah kamar yang request sesuai dengan kebutuhan tamu, misalkan bednya atau extra bed. Nah, kemudian juga front office menginformasikan kepada F&B produk maupun F&B service terkait dengan layanan. Nah, misalkan ada tamu grup, ya karena tamu yang datang itu ada 2 kategori, yaitu CIT dan FI. Nah, kalian sudah mengetahui. Nah, petugas F&B service itu harus menyiapkan sesuai dengan kebutuhan tamunya. Makanya sebelum tiba, front office sudah memberikan informasi kepada seluruh departemen untuk mempersiapkan sesuai dengan porsi kerjaannya masing-masing. Itulah yang dinamakan front office sebagai service koordinator. Jangan semata-mata ditelan bulat-bulat kalau service koordinator tuh enak banget, front office kok hanya koordinator saja, bukan. Nah, yang dimaksud adalah front office
yang memberikan informasi-informasi sesuai kebutuhan tamu kepada departemen-departemen terkait. Itu yang dimaksud front office sebagai service koordinator. Nah, karena front office sendiri dinamakan bahwa front office adalah source of information. Apa itu? Sumber informasi. Kan yang tahu duluan. Jadi informasi apapun, sumber informasi bukan hanya untuk hotel staffnya, tetapi untuk para tamu juga. Karena persyaratan sebagai front office itu harus mengetahui tentang fasilitas dan layanan yang ada di hotel, dikuasain dulu yang namanya produk knowledge. Nah, front office itu tidak tahu tidak tahu kamar, tapi dia bisa mengerjakan kamar, tetapi fasilitas tahu. Makanya persyaratan jadi reception itu yang satu mesti harus tahu yang namanya room charge. Room charge itu harga yang kedua ada hotel fixed, yaitu event-event yang ada di Nah, event itu supaya bisa dilayani secara maksimal kan pusatnya dari front office, baru kemudian diinformasikan ke departemen terkait. Nah, kira-kira itulah yang menyebabkan front office dinamakan service koordinator pelayan. Jangan nanti yang departemen yang lain ngiri kok front office dinamakan service koordinator, kerjaannya enak banget, begitu bukan? Bukan, karena sama-sama bekerja, sama-sama semua itu untuk semata-mata memberikan layanan kepada tamu. Makanya di hotel itu ada istilah excellent service, ya. Excellent service itu jikalau semua departemen bisa melakukan pelayanan secara maksimal kepada seluruh departemen, ya. Apakah accounting melayani tamu? Coba buat accounting. Accounting kan bagiannya back office. Melayani tamu enggak? Coba aja. Coba. Melayani enggak ya? Pada dasarnya accounting juga melayani kasir itu accounting bukan? Kasir. Kasir adalah departemen lantas kalau ada payment, ada pembayaran kan tidak ada cash saja, ada kredit card. Yang ngurusin siapa? Petugas makanya accounting juga melayani pakai logika yang baik. HRD pelayan tamu bukan? HRD melayani enggak? HRD melayani. Karena apa? Karena yang membimbing kalian untuk bisa menjalankan tugas yang baik adalah HR. Bahkan GM itu melayani tamu juga ya. Jadi jangan sempit pemikirannya. Semua engineering, FB, housekeeping, laundry itu semua ada melayani semua diinformasikan karakter tamu itu oleh petugas front office. Simpulnya bahwa front office adalah front office itu koordinator pelayan. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya enggak? Oke, kalau tidak ada pulang dong. Semoga ini menambah pengetahuan kalian semua, pemikirannya tambah wawasan. Akhirul kalam,